Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Empat pekerja pembuat jembatan di perusahaan Nanas di Lampung Tengah tertimbun pondasi ambruk. 2 pekerja tewas dan 2 kritis. Seorang pelajar PAUD di Lampung Tengah tewas terlindas truk saat dijemput ojek abonemen. Sembilan orang pelaku pungli pembuatan KTP yang terjaring operasi tangkap tangan di Disduk Capil Lampung Utara dibebaskan polisi. Di masa musim hujan saat ini, Dinas Kesehatan Lampung Utara meminta warga mewaspadai ancaman wabah demam berdarah atau DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung Utara pada Rabu siang, sejak Januari hingga Juni 2023, terdapat 87 pasien DBD yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Penyakit DBD tersebut diperkirakan dibawa dari daerah lain sebab sebagian besar pasien usai melakukan perjalanan dari luar daerah. 8 kecamatan di Lampung Utara masuk sebagai wilayah endemik DBD, diantaranya Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Bunga Mayang, Abung Selatan, Belambangan Pagar, Bukit Kemuning, dan Sungkai Selatan. Dari Januari sampai bulan Mei di tahun 2023 ini kita jumlahnya ada 87 kasus. Untuk yang meninggal dunia ada tidak, Bu? Alhamdulillah untuk saat ini kita tidak mengharapkan ya adanya yang meninggal, alhamdulillah tidak ada. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seni melukis di tembok atau mural kian digandrungi warga Lampung. Tidak hanya anak-anak muda atau milenial, orang dewasa dari sejumlah daerah di Lampung juga masih menekuninya hingga kini. Seperti saat lomba mural yang digelar Pemkot Bandar Lampung, sejumlah peserta baik laki-laki maupun wanita dengan antusias melukis dinding perkantoran yang sudah disiapkan panitia. Ada yang melukis tokoh nasional, pemandangan alam, hingga motif tapis khas Lampung. Seni mural juga bisa jadi media agar anak muda lebih kreatif dan terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran atau penyalahgunaan narkoba. Membuat kita senang aja sih. Kita berkarya kan perlu senang. Betul. Perlu nggak terbebani gitu. Jadi ketika kita berkumpul dengan anak-anak, mereka senang ya kita juga ikut senang. Dan harapan kita banyak kawan, nggak sendirian di komunitas atau di Lampung Selatan sendiri. Yuk kita melukis bareng yuk. Banyak kawan, ada anak-anak yang nemenin. Bunda bahagia karena di HUT Kota Bandar Lampung yang ke-341 kita libatkan anak-anak milenial, dan mudah-mudahan anak milenial dengan kita adakan lomba ini aktif di Bandar Lampung ya bisa juga memberikan masukan, saran, dan juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Harapan Bunda Eva, milenial harus bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk keluarga dan juga untuk daerah, terutama untuk agama. Pelibatan peserta lomba dari kaum milenial diharapkan bisa memfasilitasi mereka menuangkan ide kreatifnya. Kriteria penilaian lomba mural diantaranya kerapihan gambar, kreativitas, dan kesesuaian dengan tema yang ditentukan panitia. Pemenang lomba akan mendapatkan uang jutaan rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Makan mie ayam dengan mangkuk jelas sudah biasa. Lalu bagaimana kalau mangkuknya diganti dengan wajan? Tentu sensasinya akan berbeda, bukan? Meski terdengar aneh, ternyata itu beneran ada loh. Coba saja datang ke warung mie dan bakso di Jalan Pulau Singkep, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. Tentu saja wajannya bukan yang biasa digunakan untuk memasak, melainkan wajan berukuran kecil. Karena banyak yang penasaran dengan konsep dan rasa mie ayamnya, pemilik warung kini terus kebanjiran pembeli. Bahkan bisa menghabiskan 100 hingga 150 porsi setiap hari. Makan mie ayam dalam wajan menurut pengunjung sensasinya berbeda. Seperti panasnya yang awet, serta rasa dan aroma ayam semurnya lebih terasa. Beda, lebih luas tempatnya, jadi rasa juga kental, kuahnya mencok. Oh gitu. Selain itu Mas apa panas atau seperti apa, lebih panas atau apa? Lebih unik aja nyaji. Oh lebih unik. Mas tahu dari mana nih Mas? Apa ada mie wajan gitu? Dari IG. Pak. Oh dari IG. Oh. Bedanya kalau di mangkok udah terbiasa panasnya berkurang. Cuma kalau di wajan ini unik, lagian panasnya lebih awet. Oh gitu. Ya. Kalau masalah rasa seperti apa Bu? Masalah rasa cukup lumayan. Teksturnya minyak lembut, ayamnya banyak, bumbunya kental. Menurut pengelolanya, konsep wajan terinspirasi dari usaha keluarganya di Jawa Tengah dan juga ingin tampil beda. Awalnya itu bosnya dulu itu punya ponakan yang di Jawa itu kan jualan mie ayam wajan. Cuman idenya dibawa ke Lampung karena Lampung kan belum ada. Artinya berarti mie wajan Sragen ini satu-satunya di Lampung ya Mas? Iya. Sensasinya kalau pas menampilkan dengan wajan ini ketimbang dengan mangkuk? Mungkin kadar panasnya lebih awet. Sama cari sensasi aja, sensasinya ya? berbeda dari yang lain. Harga yang ditawarkan pun terhitung murah. Seporsi mie ayam wajan yang unik ini hanya seharga Rp13.000 per porsi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.